Arsenal dan Liverpool masih berhasrat datangkan Kylian Mbappe. Arsenal dan Liverpool dikabarkan menjajaki kesepakatan untuk Kylian Mbappe setelah potensi kepindahannya ke Real Madrid dari Paris Saint-Germain menemui batu sandungan. Kylian Mbappe mencari tantangan baru dan telah lama dikaitkan dengan kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Namun sang pemain dan perwakilannya tidak puas dengan tawaran Real Madrid saat ini. Raksasa La Liga tersebut terus melakukan negosiasi kontrak, namun tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai paket gajinya dan kesepakatan apapun masih jauh dari kenyataan. Dikutip dari The Independent, Arsenal dan Liverpool telah menjajaki kesepakatan untuk Mbappe. Namun diperkirakan tidak ada satupun tim Premier League yang ingin merusak struktur gaji mereka untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. The Gunners adalah salah satu dari banyak klub yang dikaitkan dengan perekrutan Mbappe. Setelah musim terobosannya di Monaco pada musim 2016-17, sebelum ia memilih untuk pindah ke PSG. Mantan pemandu bakat Arsenal Gilles Grimandi mengatakan bahwa tidak berhasil meyakinkan Mbappe untuk bergabung dengan klub merupakan kekecewaan terbesar dalam 15 tahun karirnya bersama The Gunners. Arsenal disarankan segera perpanjang masa bakti Jorginho. Jurnalis Evening Standard Simon Collins menyarankan agar Arsenal segera memperpanjang masa bakti bintang asal Italia, Jorginho. Kontrak Jorginho di Emirates Stadium akan berakhir pada akhir musim ini. Namun raksasa Premier League itu memiliki opsi untuk memperpanjang masa bakti pemain internasional Italia tersebut selama 12 bulan. Pemain berusia 32 tahun tersebut telah mencatatkan 22 penampilan bersama The Gunners di semua kompetisi musim ini dan menjadi starter dalam pertandingan Premier League pertamanya sejak November pada hari Minggu dalam kemenangan 3-1 atas Liverpool di Emirates Stadium. Jurnalis Evening Standard Simon Collins telah menganalisis situasi transfer sang pemain dan mengatakan bahwa The Gunners tidak perlu ragu untuk mengaktifkan opsi mereka untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Sementara Mikel Arteta sendiri memuji sang pemain atas penampilan apiknya di laga hari Minggu dengan mengatakan bahwa mantan gelandang Napoli dan Hellas Verona itu menampilkan performa yang sulit dipercaya saat menghadapi The Reds. Timber masuk daftar skuad Liga Champions. Arsenal telah memasukkan pemain bertahan asal Belanda Jurrien Timber ke dalam skuad Liga Champions untuk paruh kedua musim ini. Jurrien Timber bergabung dengan Arsenal dari Ajax dengan nilai transfer sekitar 38 juta pound sterling pada musim panas lalu, namun ia mengalami cedera ACL yang serius dalam debutnya di Premier League. Dan setelah menjalani operasi, ia tidak masuk dalam daftar skuad Eropa di babak penyisihan grup. Namun, Timber kini telah kembali ke dalam skuad, di mana Mikel Arteta memberinya posisi senior yang ditinggalkan Lino Sousa yang hengkang di Aston Villa pada musim dingin. Kapan Timber akan kembali bermain masih harus ditunggu. Perkiraan awal 7-9 bulan di pinggir lapangan akan berarti kembalinya dia paling cepat di bulan Maret dan masuknya dia ke dalam skuad menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut mungkin akan akurat. Meriam London akan menghadapi FC Porto di babak 16 besar Liga Champions. Namun pertandingan tersebut hampir pasti akan datang terlalu cepat bagi Timber. Leg pertama dijadwalkan pada tanggal 21 Februari dan pertandingan kedua akan berlangsung pada tanggal 12 Maret. Jika The Gunners lolos ke babak berikutnya, mereka mungkin akan dapat menyambut Timber di babak perempat final yang akan dimulai pada tanggal 9 April dan berakhir 8 hari kemudian. Wonderkid Arsenal memukau di Eropa. Striker Arsenal Mika Biret mungkin dikenal karena mencetak gol. Tetapi pemain muda ini adalah salah satu pemimpin Eropa dalam menciptakan peluang besar pada musim ini. Tidak ada pemain U21 di divisi teratas Eropa yang menciptakan peluang lebih besar daripada pemain Arsenal Mika Biret musim ini menurut analisis Football Wonderkid. Biret menyamai Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan 10 peluang besar yang diciptakan sejauh ini, meski menghabiskan sebagian besar musim ini karena cedera. Striker Arsenal ini menghabiskan paruh pertama musim ini dengan status pinjaman bersama Motherwell, di mana ia mencetak 6 gol dan membuat 5 assist dalam 11 penampilan sebagai starter. Tampaknya jumlah assist tersebut bukanlah sebuah kebetulan, dengan Biret menciptakan peluang besar 2 kali lebih banyak dibandingkan yang dikonversi selama periode tersebut. Fakta bahwa dia mencetak 43% peluangnya di Motherwell, angka yang lebih baik daripada siapapun dalam 20 pencetak gol terbanyak Liga Utama Skotlandia musim ini tentu juga bagus.
Bira saat ini dipinjamkan ke Sturm Graz setelah dipanggil kembali ke Motherwell yang sedang berjuang pada bulan Januari. Striker tersebut telah mencetak gol dalam debut persahabatannya dan debut kompetitifnya untuk tim barunya. Dan ia berharap dapat melakukan hal yang sama pada debut liganya melawan RB Salzburg pada hari Jumat. Arteta percayai peluang juara Arsenal. Jika Arsenal kalah dari Liverpool pada Minggu malam, peluang mereka untuk memenangkan Liga Premier akan sangat melemah. Namun mereka tidak kalah, mengalahkan pemimpin Liga dengan skor 3-1 untuk mendulang 3 poin dan memperkecil selisih 5 poin antara mereka dan The Reds menjadi 2 poin. Para penonton mungkin tiba-tiba melihat pertarungan perebutan gelar Liga dan percaya kami bisa memenangkan hal ini. Saat mereka melakukannya, Mikel Arteta dan anak-anak harus mencoba menebus diri mereka sendiri setelah pengejaran gelar yang mengecewakan musim lalu, di mana mereka memimpin selama 248 hari sebelum jatuh ke tangan City yang mendapatkan kembali ritme permainan mereka di beberapa bulan terakhir musim ini. Dengan 3 kemenangan berturut-turut setelah jeda tengah musim, para penggemar Arsenal mungkin ingin tim mereka mengulangi rekor tak terkalahkan City yang terkenal di bulan-bulan terakhir musim ini, yang telah membawa kemenangan Liga bagi tim asuhan Pep Guardiola di musim-musim sebelumnya. Khususnya Arteta merasa mereka berada dalam posisi kuat untuk memperjuangkan Liga. Dia yakin mereka konsisten dan menjalani setiap pertandingan apa adanya dengan tujuan utama memenangkan Liga. The Gunners lebih berpeluang kait striker Inggris. Arsenal masih berniat menambah pemain ke skuadnya pada musim panas nanti. Hanya 9 gol yang dicetak di Liga Premier musim ini oleh Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah membuat Mikel Arteta sudah lama ingin menambahkan striker segar dan kuat ke timnya. Sang manajer sangat mengagumi Osimhen sebagai pemain, namun kepindahan Arsenal untuknya mungkin tidak layak mengingat bandrolnya yang mencapai 112 juta euro. Pakar transfer Doan Jones percaya bahwa karena Napoli mengajukan permintaan yang begitu tinggi terhadap Osimhen, kemungkinan besar Arsenal akan mengontrak Toney jauh lebih besar. Terlebih setelah menjalani larangan bermain sepak bola selama 8 bulan, Toney kembali ke lapangan bulan lalu dan telah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Toney masih membutuhkan banyak uang, tetapi dia bisa menjadi pilihan yang lebih murah bagi The Gunners dibandingkan Osimhen. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!